Pernahkah kamu menatap langit malam ketika pesta tahun baru dimulai dan merasa kagum melihat kembang api menari di udara? Ledakan warna-warni yang membentuk pola seperti bunga, air terjun, hingga bintang berputar. Di balik keindahan itu, sebenarnya ada ilmu yang luar biasa menarik, sebuah cabang sains yang disebut piroteknik. Bukan sekadar seni menyalakan api, tapi seni mengendalikannya. Di video ini, kita akan membongkar rahasia sains di balik cahaya dan ledakan, tanpa bahan kimia, tanpa percobaan berisiko, hanya lewat penjelasan dan imajinasi yang aman. Istilah piroteknik berasal dari bahasa Yunani kuno, per yang berarti api dan tekne yang berarti seni atau keterampilan. Secara harfiah, piroteknik bisa diartikan sebagai seni mengendalikan api. Namun dalam konteks modern, piroteknik bukan hanya soal keindahan visual, tapi juga ilmu kimia dan fisika yang mempelajari bagaimana energi dapat dilepaskan dan dikontrol untuk menghasilkan panas, cahaya, suara, dan gerakan. Piroteknik mencakup banyak hal, mulai dari kembang api pesta, suar penyelamat di laut, sistem kursi lontar pesawat tempur, hingga efek ledakan di film-film Hollywood. Semua itu bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu energi terkendali. Perbedaan utama antara piroteknik dan bahan peledak terletak pada kontrol. Bayangkan dua hal, di satu sisi kembang api yang indah, di sisi lain ledakan destruktif. Keduanya sama-sama melepaskan energi, namun dengan cara berbeda. Ledakan yang tidak terkendali menghancurkan, sementara piroteknik mengatur kecepatan reaksi agar energi dilepas perlahan dan bisa diarahkan. Prinsipnya sederhana, semakin cepat reaksi terjadi, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Jika reaksi dibiarkan terlalu cepat, hasilnya adalah ledakan. Tapi jika dikendalikan dengan cermat, kita mendapatkan pertunjukan cahaya dan suara yang menakjubkan. Itulah seni sekaligus sains di balik piroteknik. Untuk memahami bagaimana piroteknik bekerja, kita perlu tahu bahwa setiap reaksi bergantung pada 3 komponen utama: bahan bakar, oksidator, dan pengikat. Bahan bakar adalah zat yang terbakar untuk menghasilkan panas, seperti serbuk logam aluminium atau magnesium yang mampu menghasilkan percikan terang saat terbakar. Oksidator adalah zat yang menyediakan oksigen agar reaksi bisa berlangsung cepat meskipun tanpa udara luar. Contohnya kalium nitrat atau kalium perklorat. Tanpa oksidator, pembakaran tidak akan sempurna dan tidak ada percikan indah yang muncul. Terakhir, ada bahan pengikat atau binder, semacam lem yang menyatukan semuanya menjadi butiran padat. Bahan pengikat ini seringkali juga ikut terbakar dan menambah energi dalam prosesnya. Kombinasi ketiga, komponen inilah yang membuat kembang api bisa hidup. Namun, bagian paling memukau dari piroteknik bukan hanya nyala apinya, tapi warna yang dihasilkannya. Setiap warna kembang api berasal dari unsur logam tertentu yang memancarkan cahaya saat terbakar. Ketika atom logam menerima energi panas, elektron di dalamnya naik ke tingkat energi lebih tinggi. Saat kembali ke posisi semula, mereka melepaskan energi dalam bentuk cahaya berwarna. Warna merah, misalnya, berasal dari unsur strontium, hijau dari barium, biru dari tembaga, kuning dari natrium, dan putih dari magnesium atau aluminium. Tapi menciptakan warna bukan hal sederhana. Warna biru, misalnya, sangat sulit dipertahankan karena senyawa tembaga mudah rusak pada suhu tinggi. Sedikit saja terlalu panas, warna biru akan pudar jadi putih. Karena itu, para perancang kembang api harus benar-benar menghitung suhu pembakaran agar setiap warna tetap stabil di udara. Meski terlihat seperti ledakan, kembang api sebenarnya bukan peledak dalam arti destruktif. Ia bekerja dengan prinsip yang disebut deflagration, pembakaran cepat yang tidak sampai menimbulkan gelombang kejut besar. Sedangkan bahan peledak sejati seperti TNT atau dinamit menggunakan detonation, yaitu pembakaran super cepat yang menghasilkan tekanan tinggi dan efek menghancurkan. Dalam piroteknik, tujuannya bukan kekuatan, tapi keindahan. Reaksi pembakaran menghasilkan gas panas yang mengembang, menimbulkan tekanan, lalu mendorong partikel bercahaya keluar, menciptakan semburan, nyala, dan warna di udara. Semuanya berlangsung dalam hitungan milidetik, tapi hasilnya bisa membuat ribuan pasang mata terpana. Ilmu piroteknik ternyata juga punya banyak manfaat praktis di luar hiburan. Dalam dunia teknik dan keselamatan, prinsip yang sama digunakan di berbagai perangkat. Misalnya, airbag mobil bekerja berkat reaksi piroteknik mini yang memompa kantung udara hanya dalam sepersekian detik saat terjadi tabrakan. Sistem kursi lontar pada jet tempur juga memakai cartridge piroteknik untuk melontarkan pilot ke udara secara cepat dan aman. Di laut, suar penyelamat atau flare memakai bahan piroteknik untuk menghasilkan cahaya terang dan asap warna-warni agar mudah terlihat dari jauh. Bahkan di industri roket dan satelit, reaksi serupa digunakan untuk memisahkan tahap roket atau menggerakkan mekanisme kecil di luar angkasa. Jadi, piroteknik tidak hanya soal hiburan, tapi juga menyelamatkan nyawa dan mendukung teknologi modern.
Namun, penting untuk diingat bahwa piroteknik adalah ilmu yang harus dihormati. Meski menakjubkan, ia tetap berbahaya jika disalahgunakan. Reaksi yang menghasilkan keindahan yang kita lihat di langit malam berasal dari bahan kimia yang mudah meledak atau terbakar. Perbedaan antara percikan yang aman dan ledakan yang mematikan kadang hanya soal 1 gram bahan atau sedikit gesekan. Karena itu, semua eksperimen nyata sebaiknya dilakukan hanya oleh profesional dengan peralatan dan izin yang sesuai. Di sini, tujuan kita bukan mencoba, tapi memahami. Pengetahuan bisa membuat kita kagum, tapi juga harus membuat kita lebih bijak. Yang membuat piroteknik begitu menarik adalah sifatnya yang lintas disiplin. Ia tidak berdiri sendiri sebagai ilmu kimia, tapi juga meminjam konsep dari fisika, matematika, hingga seni. Dari fisika, kita belajar tentang tekanan gas, gaya dorong, dan lintasan partikel. Dari kimia, kita mempelajari reaksi oksidasi, suhu nyala, dan spektrum warna. Dari matematika, kita menghitung waktu pembakaran dan sudut lontar agar efek di udara muncul tepat waktu. Dan dari seni, kita belajar menyusun semua itu menjadi koreografi cahaya yang indah dan penuh emosi. Piroteknik adalah perpaduan antara logika dan estetika, ilmu yang membuktikan bahwa sains pun bisa menciptakan keindahan. Setiap kali kita melihat kembang api di langit, sebenarnya kita sedang menyaksikan hasil dari ribuan tahun evolusi pengetahuan manusia. Dari penemuan bubuk mesiu di Tiongkok kuno hingga teknologi kontrol pembakaran modern, semuanya berkembang dari rasa ingin tahu sederhana. Apa yang terjadi kalau api bisa diatur? Kini, rasa ingin tahu itu telah berubah menjadi pertunjukan global, dari perayaan tahun baru hingga peluncuran roket. Pada akhirnya, piroteknik mengajarkan kita tentang satu hal penting. Energi tidak harus menakutkan selama kita mampu memahaminya. Ia bisa menjadi alat destruksi, tapi juga sumber keindahan. Semua tergantung pada bagaimana manusia mengendalikannya. Jadi, lain kali ketika kamu menatap langit malam yang berpendar oleh cahaya kembang api, ingatlah, di balik setiap percikan warna itu, ada ilmu yang rumit, perhitungan yang presisi, dan sejarah panjang tentang keingintahuan manusia terhadap api. Ilmu piroteknik bukan sekadar soal bahan dan reaksi, tapi tentang pemahaman terhadap kekuatan alam yang kita ubah menjadi karya. Dan itulah esensi dari sains itu sendiri, memahami, mengendalikan, lalu menciptakan sesuatu yang indah dan bermanfaat. Kembang api mungkin padam dalam hitungan detik, tapi ilmu di baliknya bisa menyala selamanya. Kalau kamu penasaran bagaimana sains menjelaskan cara kerja kembang api, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena masih banyak hal luar biasa yang menunggu untuk kita ungkap bersama.